Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai perjumpaan Islam dan Kristen di Maluku. Selamat menyaksikan. Masuknya kekristenan ke tanah Maluku memiliki kisah yang panjang dan kompleks. Dan hal ini juga tidak terlepas dari peran para pendatang yang berasal dari Portugis dan Belanda. Di lain sisi, adapun agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab yang turut tergabung dalam kisah masuknya Kristen ke tanah Maluku. Masuknya Kristen ke tanah Maluku diawali oleh para pendatang yang berasal dari Portugis yang dipelopori oleh Paus Franciscus Xaverius, di mana mereka membentuk sebuah komunitas misionaris Yesuit dan dibantu oleh seorang tokoh bernama Joseph Camp dan dibantu oleh tokoh lokal yang dikenal dengan Patimura atau Thomas Matulesi. Nah, masuknya Kristen ke tanah Maluku ini memiliki alur yang panjang, bahkan sempat terjadi pertentangan antara agama Kristen dan Islam meskipun awalnya mereka turut menjalin sebuah relasi yang baik. Oleh karena itu, untuk pembahasan selanjutnya akan kami jelaskan pada video-video selanjutnya sebagai berikut. Terima kasih. Tokoh mempengaruhi kekristenan di Maluku. Yang pertama itu adalah Joseph Camps. Joseph Camps adalah misionaris dari Belanda. Ia mengembangkan kegerejaan, yaitu ia memakai 3 metodologi, yaitu pemahaman Alkitab dan pemuritan, baru penanaman gereja. Baru pendekatan yang dipakai Joseph Camps kepada warga lokal pada saat itu, ia berkunjung. Dan setelah dari metodologi dan pendekatan yang dipakainya itu sangat relevan pada warga lokal pada saat itu. Dan yang kedua, Thomas Matulesi yang dikenal sebagai Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini ialah ia memimpin masyarakat untuk melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Jadi Joseph Camps dan Kapiten Patimura ini sangat berperan sangat signifikan, dan Kapiten Patimura itu berperan sangat penting, yaitu Joseph Camps sebagai misionaris dan Kapiten Patimura itu sebagai pemimpin masyarakat untuk melawan penjajahan di Belanda pada saat itu. Halo guys, selanjutnya yaitu mengenai sejarah agama di Maluku dan terbentuknya GPM. Nah, pada abad ke-16 tahun 1538, ada bangsa Portugis yang masuk ke daerah Maluku untuk membawa ajaran agama Katolik pada saat itu. Nah, mereka membangun gereja di Maluku dan mereka juga membawa agama-agama Katolik pada saat itu. Nah, setelah mereka menguasai Ambon sekitar tahun 1605, VOC ini pun datang untuk menggantikan para bangsa Portugis. Mereka membawa ajaran agama Protestan dan mereka mempengaruhi ajaran agama-agama Katolik itu untuk masuk ke agama Protestan ataupun agama Kristen. Nah, karena mereka ini datang, tetapi pendeta-pendeta saat itu masih sangat kurang untuk melayani jemaatnya dalam pelayanan sakramen pada saat itu. Sehingga pada tahun abad ke-19, akhirnya pun datang para misionaris seperti Joseph Camps yang membawa pengaruh ataupun memperkuat peran guru-guru lokal yang tadinya untuk mengajar agama Kristen ini, untuk memperkuat kembali ajaran agama Kristen di Maluku pada saat itu. Nah, hal ini menyebabkan konflik ataupun ketegangan pada Patimura tahun 1817. Nah, sehingga pada tahun 1835 datanglah para misionaris seperti Bernard Roscoe yang mereka membangun sekolah tinggi teologi di Ambon pada saat itu, atau yang disebut dengan Stoviel pada tahun 1835. Nah, pada awal abad ke-20, akhirnya pun gereja ini menjadi gereja yang mandiri ataupun keinginan mereka untuk menjadi tumbuh gereja yang menjadi mandiri lagi, sehingga dibentuknya lah GPM. Di wilayah Maluku, sistem pelagandong ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat mereka. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antar komunitas, antar kelompok Islam dan Kristen yang menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Secara umum, pelagandong ini adalah bentuk persaudaraan antar negeri atau antar adat desa di Maluku yang lahir dari kesepakatan kolektif yang dijaga secara turun-temurun. Kata pela ini merujuk pada perjanjian antar komunitas, sedangkan kata gandong berarti saudara kandung.
Keistimewaan Pelagandong tampak jelas saat konflik sosial yang berlatar agama melanda Maluku pada akhir tahun 1990-an. Ketika banyak wilayah dalam konflik kekerasan, negeri-negeri yang memiliki hubungan pela ini justru berhasil untuk menstabilitaskan sosial mereka. Banyak tokoh-tokoh agama yang mendorong umatnya untuk menjaga dan melestarikan sistem ini sebagai bagian dari perwujudan iman dan kehidupan bermasyarakat. Pelagandong tidak hanya dilihat sebagai tradisi lokal saja, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang relevan untuk membangun hubungan yang harmoni antar umat beragama. Ia menjadi bukti nyata bahwa keragaman jika dikelola dengan nilai-nilai kearifan lokal justru bisa menjadi kekuatan yang membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan tentang perjumpaan Islam dan Kristen di Maluku. Islam masuk ke Maluku diperkirakan pada abad ke-18, sedangkan kekristenan muncul pada abad ke-16 dibawa oleh bangsa Portugis. Lalu VOC ini memerintahkan untuk lebih mengkristenkan, memberi hak keistimewaan pada orang Kristen. Lalu Belanda juga menerapkan politik pecah belah seperti memerdekakan Kristen, membatasi Muslim, dan sebagai memicunya terjadi ketegangan. Walau ada harmoni campuran lewat adat seperti Pelagandong, campur tangan Belanda membuat agama menjadi diplotisasi. Warisan kolonial yang terasa hingga saat ini adalah konflik sosial dan pembagian wilayah. Membangun sejarah ini penting untuk memahami kerukunan di Maluku. Sekian. Oke guys, jadi selanjutnya adalah tahun perubahan di Maluku sebelum dan setelah abad 19. Jadi sebelum abad 19 adanya penyebaran kekristenan yang tidak hanya dilakukan oleh bangsa Portugis tetapi juga oleh para pemerintah Belanda, di mana pada penyebaran kekristenan saat masa pemerintah kolonial Belanda, di situ para pemerintah kolonial Belanda mengambil alih semua sekolah-sekolah di bawah naungan agama yang telah ada di Maluku dan menjadikannya sebagai sekolah negara. Namun setelah itu para penginjil di kemudian hari membangun sekolah-sekolah Kristen yang dikhususkan untuk orang-orang Kristen yang ada di Maluku. Yang kedua adalah agama di Maluku setelah abad 19. Setelah abad 19 tetap terjadi penyebaran kekristenan di Maluku yang dilakukan oleh para pemerintah kolonial Belanda, di mana di situ adanya penerapan politik etis. Politik etis sendiri merupakan suatu penerapan di mana mereka beranggapan bahwa kesejahteraan masyarakat lokal merupakan tanggung jawab dari para pemerintah kolonial. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah mahalnya gaji para pekerja yang didatangkan dari Belanda, yang kemudian mengakibatkan para pemerintah kolonial ini memaksa para masyarakat lokal untuk dapat berpendidikan tinggi sama seperti mereka dan menjadi bekerja di sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh para pemerintah kolonial di Maluku saat itu. Sinkretisme di tanah Maluku berawal dari para pendatang yang berasal dari Arab, Portugis, serta Belanda yang turut membawa budaya mereka tersendiri yang ikut tercampur dengan budaya lokal yang ada dalam masyarakat di daerah Maluku. Dan ini berawal dari para pendatang yang berasal dari Arab, di mana mereka juga sekaligus membawa ajaran agama Islam. Dan hal ini dibuktikan dengan masyarakat lokal yang beragama Islam yang menggunakan gaya berpakaian yang khas dengan orang-orang Arab, yang sangat mirip dengan orang-orang Arab, namun yang menariknya ada corak-corak atau gambar-gambar khas Maluku yang turut ada dalam gaya berpakaian mereka, sehingga ada percampuran antara budaya Arab dan budaya Melayu terkhususnya Maluku. Selanjutnya, adapun budaya yang dibawa oleh para bangsa Portugis dan bangsa Belanda, dan hal ini ditandai dengan alat-alat musik yang dibawa oleh para bangsa Portugis dan Belanda. Salah satunya yaitu alat musik keyboard. Nah, alat musik ini sering digunakan oleh para masyarakat lokal dalam ibadah-ibadah mereka, ritual-ritual keagamaan mereka, terkhususnya Katolik dan Protestan. Sehingga alat musik keyboard ini tersendiri juga merupakan alat musik yang dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda, sehingga sangat menarik karena adanya pencampuran antara kedua budaya tersebut. Terima kasih. Oke,
saya akan lanjut dengan materi transformasi gereja sebelum dan setelah kemerdekaan. Jadi untuk teman-teman, transformasi gereja di Indonesia dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan menunjukkan perubahan yang sangat besar. Menunjuk dari lembaga yang berorientasi kolonial menjadi gereja yang mandiri atau kontekstual dan berperan aktif dalam kehidupan bangsa. Gereja tidak hanya berkembang dalam spiritual saja, tetapi juga turut membangun melalui pendidikan, kesehatan, dan dialog antar agama. Oke, terima kasih. Dalam bagian ini dibahas bagaimana gereja di Ambon, khususnya lewat pendidikan dan organisasi, berperan penting dalam membentuk karakter jemaat serta menjaga keharmonisan sosial. Pada bagian pertama dari sisi pendidikan, sekolah minggu menjadi sarana utama gereja dalam membina anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa gereja menggunakan potensial review assessment untuk menempatkan pengasuh berdasarkan kemampuan dan minat. Ini bertujuan agar pengajaran lebih efektif, memperkuat pelayanan dan membina anak sejak dini. Kedua, dari sisi organisasi, Gereja Protestan Maluku atau GPM memiliki struktur yang sangat strategis. Gereja tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga aktif dalam pelatihan, pembinaan rohani, dan menjangkau jemaat secara sosial. Pemekaran jemaat juga dilakukan untuk membangun komunitas yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan sosial. Secara keseluruhan, pendidikan dan organisasi gereja mendukung gereja sebagai pusat pembinaan spiritual dan sosial. Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga wadah solidaritas dan kerjasama antar jemaat. Terima kasih. Para perintis agama Kristen atau para misionaris ketika menyebarkan agama Kristen di Maluku menghadapi berbagai tantangan yang begitu besar dikarenakan adanya agama Islam yang sudah lebih dahulu dan mengakar kuat di masyarakat Maluku sejak abad yang ke-15. Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore menjadi pusat penyebaran dan kekuasaan Islam, sehingga pengaruh politik dan sosial mereka itu membuat agama Kristen sulit untuk masuk. Agama Islam bukan hanya dianggap oleh masyarakat Maluku sebagai agama, tetapi juga sebagai bentuk identitas budaya mereka, sehingga perpindahan agama itu dianggap sebagai bentuk dari pengkhianatan terhadap komunitas dan leluhur. Agama Kristen dianggap sebagai agama kolonial atau agama penjajah dari Belanda dan Portugis, sedangkan agama Islam dianggap sebagai hubungan dekat dan akrab melalui perdagangan dan kekerabatan. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang konflik Islam dan Kristen di Maluku. Nah, konflik tersebut didasari dengan adanya non pemerintah yaitu saat itu Islam banyaknya ulama-ulama yang berdebat antara agama ini yang benar, agama ini yang benar, dalil ini yang benar, dalil itu yang benar. Dari hal tersebut memicu konflik antara Maluku, antara Islam itu tersendiri. Dan konflik yang kedua itu dulu Belanda itu memberikan sekolah-sekolah, rumah sakit gratis kepada masyarakat Maluku dan digaji oleh Belanda itu sendiri. Tapi dengan lambat laut sekolah dan guru-guru pengajar dan perawat, dokter itu pun gak digaji lagi oleh Belanda, melainkan diserahkan oleh negara itu sendiri untuk digaji oleh negara itu sendiri. Hal tersebut yang memicu konflik tersebut. Dari saya sekian, terima kasih. Baik teman-teman, dari pemaparan materi yang telah rekan-rekan saya sampaikan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagaimana pertemuan antara agama Islam dan Kristen di Maluku, yang dimana pertama masuknya agama Islam di Maluku yang dibawa oleh para pedagang, dan para pedagang itu memberikan pengaruh dalam musik, berpakaian, dan segala macam. Setelah itu masuklah agama Kristen dalam Maluku, yang pertama dibawa oleh Portugis, selanjutnya di VOC yang membawa agama Protestan di Maluku. GPM merupakan gereja pertama yang berdiri di Maluku GPM merupakan gereja awal yang berdiri di Maluku, yang berdiri karena adanya Gereja Protestan Maluku atau
disingkat dengan GPM, merupakan gereja pertama yang berdiri di Maluku. GPM ini berdiri karena adanya kesadaran tentang identitas gereja di Maluku. Selanjutnya, kolonial Belanda itu memberikan hak istimewa pada komunitas Kristen, di mana komunitas Kristen ini diutamakan daripada komunitas Islam. Namun di Maluku itu mempunyai sebuah sistem yang dimana sistem ini merupakan pela gandong yang merupakan mekanisme perdamaian dan integritas sosial. Pela gandong ini memiliki peran penting dalam konflik sosial pada tahun 1990-an, yang dimana pela gandong ini mempertahankan stabilitas sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.